Hi guys, I'm Sabina and welcome back to my channel. So this time I will be your teacher again. So don't forget to call me, yes, Miss Sabina. So this time we will discuss about this topic and don't take too long. Let's get started. So the PowerPoint is ready and materi is ground. Ya, ground ini apa sih? Ground ini sebuah kata bentuk kata kerja ya. Tapi sebelum kita masuk ke presentasi yang intinya, aku mau ngenalin dulu nih apa tujuan kita belajar di presentasi kali ini, di pertemuan kali ini. Jadi, di pertemuan kali ini kita tuh akan belajar ground, yaitu bentuk kata kerja yang dimana aku bakal ngenalin kalian apa itu ground, fungsinya, cara penggunaannya seperti apa, yang benar itu seperti apa. Dan di akhir presentasi aku mau kalian itu bisa menggabungkan bentuk kata kerja serbaguna dalam nanti tulisan kalian masing-masing gitu loh. Ya, bisa menerapkan ground pada tulisan kalian masing-masing nantinya. Oke, nice. Oke, let's start. Nah, di sini kita masuk ke definisi dan tujuan ground ya, yang tadi aku jelasin kan. What is ground? Ya, apa itu ground? A ground is verb from that function as a noun, a typical and in ing, and can be used in various grammatical roles. So, ground adalah bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Ground biasanya diakhiri dengan kata ing ya, dan dapat digunakan dalam berbagai peran tata bahasa. Oke. So, what's the purpose of ground? Apa tujuannya ground sih? Ground adds versatility to writing by allowing verb to act as a noun, expanding grammatical possibility and providing clearer and more concise expression. Ground menambahkan fleksibilitas pada tulisan dengan memperbolehkan kata kerja berperan sebagai kata benda. Oke, memperluas kemungkinan tata bahasa dan menyediakan ekspresi yang lebih bermakna dan ringkas. Oke, itu apa tadi bab ini kita belajar tentang apa yang namanya ground dan apa sih tujuannya ground. Oke, jelas? Oke, kita lanjut ya. Oke. Ground in different roles. Oke, ground itu dalam peran yang berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 peran ya, yaitu sebagai subjek, objek, dan complement ya. Apa itu yang dimaksud subjek sih? Nah, the ground acts as the main subject of the sentence. Contohnya, ground bertindak sebagai subjek utama kalimat. Contohnya, swimming is great way to exercise. Berenang adalah cara yang tepat untuk berolahraga. So, the swimming itu adalah ground, kata groundnya. Di situ swimming menjadi subjek atau the main topic of the sentence. Oke, jelas di sini? Oke, selanjutnya adalah objek. Nah, di sini the ground acts as the direct object of a verb or preposition. So, ground bertindak sebagai objek langsung dari kata atau preposisi. Contohnya, saya senang membaca. Nah, I enjoy reading. Ya, tuh. Readingnya itu adalah kata ground.
Nah, yang tadinya awal kalimat the main topic kita ganti sebagai objeknya. Berarti kan dari awal kalimat dia berpindah menjadi di akhir kalimat. So, itu perbedaan di tata letaknya ya. Kalau di awal kalimat this is subject ya. Also kalau di belakang kalimat itu object. So selanjutnya itu di complement. The complement ya. The ground completes the meaning of a linking verb ya. Terus ground melengkapi makna kata kerja penghubung. Ya, example, my favorite hobby is painting. Hobi favorit saya adalah melukis. Dia melengkapi kata kerja penghubung. Ya, dia tuh kayak melengkapi kata kerja dasar ya, yang tadinya itu rancu kayak apa sih namanya? Bingung saya. Kayak dia tuh melengkapi kata komplement. Dia melengkapi sebuah kata dasar yang tadinya agak sedikit rumpang ya, lalu ditambahkan ground menjadi kata kerja yang terpadu ya. Oke. Anjay, keren juga ya. Nah, langsung lanjut ya dari sini ya. Jadi ada tiga perbedaan, yang itu subjek, objek, dan komplement. Sampai sini paham, oke? Oke. The forming. Nah, ini bagaimana cara kita membuat kata ground itu ya. Pertama itu kita ambil base verbnya ya, yaitu kata kerja dasarnya itu kita ambil. Misalnya study ya, kita tambahin lagi yang tahap kedua, ditambahin ing ya. Jadi studying, atau kita bisa pakai kata-kata yang lain, misalnya run, nanti jadinya running ya, itu namanya ground ya. Bagaimana cara membuat groundnya? Oke? Oke, lanjut lagi. Nah, ada yang namanya infinite. Kita perlu diketahui ya, kan tadi kita udah bahas yang ground kan. Nah, ada lagi yang namanya infinite. Jadi ini tuh berdampingan, tapi berbeda caranya, berbeda cara penggunaannya. Oke? Yang satu, ground itu berfungsi as a noun and it diakhiri ing. Example, hiking is my favorite activity. Jadi berfungsi sebagai kata benda dan diakhiri dengan kata ing. Misalnya hiking, oke? Ya. Sedangkan infinite ya, dia function as a noun, adjective or adverb, consists of to follow by the verb. Okay, example, I want to learn more about ground. Oke, dia itu berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, dan kata keterangan, dan terdiri dari to dan diikuti kata kerja. So di sini ya kita bisa lihat dua perbedaan ya. Yang di ground ya itu diakhiri dengan ing, sedangkan biasanya di infinite itu diikuti dengan kata to ya. Jadi I want to learn ya. Kalau di ground learn itu bisa learning ya, learning di ground, sedangkan di infinite tuh to learn ya. Oke, sudah kebayang lah ya perbedaannya, ground seperti apa dan infinite itu seperti apa. So lanjut ya. Nah, di bab selanjutnya kita akan bahas apa itu common grounds process. Apa sih? Frase ground umum. Oke. Nah, di situ ada be ground ya. Itu bisa pakai to be bisa. Example-nya I'm studying for the exam. Ya, itu be-nya itu I am ya, I am. Sorry. Sorry. Aduh. Udah bingung. Ngelek. I am ya, itu to be diikuti dengan ground studying ya. Itu yang bentuk pertama. Yang bentuk kedua enjoy
and crown. Ya. Example-nya, I enjoy reading novel. Ya, enjoy-nya itu diikuti dengan kata crown. Oke, kalau selanjutnya itu keep plus crown. Ya, example-nya itu keep working hard. Nah, keep-nya diikuti dengan kata ground. Nah, sedangkan selanjutnya itu, ketutupan muka saya ya. Dadah, gak apa-apa. Nah, ini langsung aja deh. Nah, love plus ground. So, example, I love playing guitar. Oke? Nah, udah selesai kan? Kalian bisa lihat perbedaan di sini ya. Ada yang pakai to be, ada yang pakai enjoy, ada yang pakai keep, ada yang pakai love. Ya, itu terserah kalian mau ditambahin yang mana, mau pilihan yang mana. Yang penting kalau ground itu di belakangnya harus diikutin dengan kata ing, ya, akhiran ing. Oke? Next. So, avoiding ground mistake. Nah, di sini banyak banget kesalahan di mana kita memasukkan ground tapi malah jadi kalimat yang salah gitu loh ya. Kita kan niatnya nambahin ground biar kata itu kayak padu kan. Tapi justru kita menambahkan suatu ground akhirnya kayak apa bahasanya? Salah gitu kalimatnya, malah kok makin ngaco. Nah, di sini ada 3 step ya. Ada 3 step gimana caranya kita menghindari kesalahan ground gitu, avoiding ground mistake. Nah, number 1 itu subject verb agreement, kesepakatan subjek kata kerja. Nah, subject verb agreement. Nah, tuh dah ya, pokoknya susah banget ya. Nah, the verb should apa namanya? Should agree with the ground subject. Ya. Kata kerja harus sesuai dengan subject ground. So, misalnya yang salah nih ya, incorrect. Running are good for you, your health. Nah, kenapa ini salah? Karena ada kata pengikutnya si ground, abis ground ini ya, itu diikuti dengan R. R itu salah ya. Yang benar itu seharusnya running is good for your health. Ya, yang benar adalah is. Oke, jadi lihat dulu subjekmu, lihat dulu kata-katanya, baru kamu tambahkan si ground ini. Jadi barulah itu jadi kalimat yang padu ya. Oke, nomor 1 sudah. Nomor 2, preposition placement. Oke, use the correct preposition before the ground. Jadi, gunakan preposisi yang tepat sebelum ground. Yang salah, ya, yang sering banget kita salah itu kayak seharusnya ini kata itu buat ground, tapi dia malah nambahin ke infinite. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Misalnya nih yang salah ya, I'm interested to learn more. Itu salah. Seharusnya yang benar itu I'm interested in learning more. Ya, yang benar itu learning more. Oke? Yang tadinya kita tuh seharusnya tahu kan kata apa sih yang cocok buat ground gitu kan, itu malah salah gitu loh. Gimana sih ngomongnya, susah banget, pokoknya itulah ya. Nomor 3, possessive pronoun ya, use possessive pronouns before ground. Oke? Gunakan kata kerja posesif sebelum ground. Kayaknya aku salah ini deh bikin kalimatnya, udah biarin ya. Yang incorrect, him singing is beautiful. Jadi pronounnya itu salah di sini ya. Jadi ya gimana kita mau nambahin groundnya kalau pronounnya itu sendiri, subjeknya itu sendiri salah gitu ya. Yang benar itu his, bukan him. Oke, lanjut ya. Key takeaways.
Oke, di sini adalah bagian favorit saya. Karena apa? Karena ini adalah bagian terakhir, ya. Jadi di sini tuh ada key takeaways, poin pentingnya. Nah, satu yang tadi kita bahas, ya, versatile, ya. Dua, non-function, ya. Tadi fungsi kata bendanya. Nomor tiga, forming ground, ya, membentuk ground, ya. Terus nomor empatnya common phrases, frasa umum, dan nomor limanya avoiding error, ya, menghindari kesalahan. Oke, ya tadi 5 poin yang kita udah bahas, ya. Dan rangkumannya atau summary-nya, ground are powerful for form that add depth and flexibility to writing. By understand their purpose and use, ya ketutupan. Ketutupan aja udah di sini aja. Grammar skill and write with greater clarity and precision. Oke, kurang lebihnya, ground adalah bentuk kata kerja yang kuat yang menambah kedalam dan fleksibilitas pada penulisan. Dengan memahami dan penggunaannya, kalian ini bisa meningkatkan keterampilan tata bahasa dan menulis dengan lebih jelas dan tepat. Oke. Nah, thank you for watching and don't forget to like and subscribe. Bye!